Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua listeners di seluruh Indonesia. Bagaimana puasa Anda di hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya semua listeners. Di akhir pekan tentunya di bulan Ramadan ini, saya kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Smart Community. Tentunya dengan topik-topik yang menginspirasi bersama dengan komunitas-komunitas yang juga menginspirasi Anda. Dan sebenarnya tentunya di bulan Ramadan ini ya, tentunya kita juga sering mendengarkan musik berirama Arab. Entah itu sedang di perjalanan, atau juga di pusat perbelanjaan, bahkan juga ketika kita buka puasa bersama, atau juga di acara-acara. Tahu nggak sih, Smashers, ternyata musik Arab ini itu ada komunitasnya. Dan kira-kira apa tujuan mereka selain berkesenian? Apakah juga ada tujuan dakwahnya? Bersama kita di Smart Community selama 1 jam ke depan, tentunya kita akan berbincang bersama dengan komunitas Arabian Musik. Bersama dengan pimpinan dari komunitas Arabian Musik, ada Bang Husin Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang. Gimana kabarnya Bang Husin? Alhamdulillah kabar baik. Abang gimana kabar? Alhamdulillah baik Bang Husin. Bang Husin kayaknya di bulan Ramadan itu jadwal cukup padat ya. Terima kasih ya telah menyempatkan di pagi hari ini berbincang dalam Smart Community. Dan Smarters, kami sapa juga Anda yang bergabung di 10 kota jaringan Radio Smart FM. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan perbincangan saya bersama dengan komunitas Arabian Musik di YouTube channel Smart FM. Jadi di pagi hari ini Anda yang ingin menyaksikan secara langsung bisa juga ya beralih ke YouTube channel Smart FM. Ketik saja dengan judul Smart Community, Komunitas Arabian Musik. Bang Husin, kalau kita berbicara mengenai komunitas Arabian Musik, kita nanya dulu atau kenalan dulu nih. Ini komunitasnya bagaimana sih Bang, dan kegiatannya apa aja Bang? Silakan Bang Husin. Kalau komunitas Arabian Musik memang ya kita bergerak di bidang musik-musik yang bernuansa Arabik gitu. Artinya bernuansa Arabik, banyak banyak musik seperti ya marawis termasuk hadroh, terus atau sekarang yang lebih modern sebutnya musik gambus gitu. Itu bisa dikatakan tergolong komunitas Arabian Musik. Bukan kita yang menggolongkan, artinya secara global bisa dikatakan itu Arabian Musik. Artinya segala sesuatu seni yang berirama mempunyai irama Arabik gitu. Jadi ciri khasnya mempunyai irama Arabik ya. Tapi tadi ada banyak jenisnya Iya, ya. Mulai dari banyak marawis. baik genre maupun jenis seninya ataupun genrenya gitu. Berbeda-beda. Bisa dikasih gambaran nggak pada smart listener semua? Ternyata Arabik juga nggak hanya satu jenis ya. Ada banyak Betul. genrenya. Apa aja Bang? Kalau secara umum yang lebih kita geluti itu saat ini contoh di musik gambus. Musik gambus adalah sebuah musik yang bukan orang berpikir, oh musik gambus musik sholawatan. Enggak. Musik gambus adalah sebuah musik yang memang mempunyai irama Arabik, bukan hanya berseni Arabik, tapi mempunyai nada-nada Arabik, dan tetap pada umumnya musik mempunyai genre. Ada genrenya pop, ada genre tradisionalnya. Jadi banyak beberapa genre yang hanya bedanya mungkin dari segi nada mempunyai nada karakter Arabik dan yang pastinya bahasa mungkin bahasa Arab gitu. Adapun di dunia luar sendiri secara internasional musik-musik Arabik ada juga yang sudah mengkolaborasikan musik yang dengan berbahasa Inggris dicampur bahasa Arab. Contoh kita ambil contoh Maher Zain. Ada beberapa bahasa yang dia pakai tapi secara nada dia adalah bergenre Arabik yang hanya genrenya ada pop, ada unsur reggae. Artinya genre itu sehalayaknya umum musik internasional sih Mas. Hanya nada aja yang memang mengandung unsur nada Arabik.
Itu aja. Unsur nada Arabik ya, Smart Listeners tentunya Nah, sudah dapat gambaran ya, karena apalagi kita di ya, Indonesia juga familiar dengan musik-musik Arabik, apalagi di nuansa Ramadan seperti ini. Sebelum betul. kita membahas mendalam tentang musiknya dan Smart Listeners, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan secara langsung ya di YouTube channel Smart FM. Kita juga sedang live streaming bersama dengan Bang Husin Assegaf ya, yang ternyata memang keturunan Arab ya. Jadi ini mungkin nanti sebelum kita Betul. kenalan juga nih sama Bang Husin. Bang Husin, nah, kalau ngomongin soal komunitas musik Arab ini ya, Bang, Arabian musik ini. Nah, Hmm. ini komunitas berdiri sejak kapan dan anggotanya siapa saja, Bang? Kalau berdiri sejak kapan, kurang lebih kita sudah hampir 8 atau 9 tahun lalu, berawal dari saya berdomisili di Bekasi. Saya berawal mengajak teman-teman gambus yang ada di Bekasi. Karena berawal dari kita pribadi yang memang berkecimpung atau memang berkegiatan di seni gambus, akhirnya saya lihat di Bekasi ada beberapa teman-teman, yuk kita membuat komunitas, tujuannya ya saling berbagi informasi, saling sharing. Hmm. Jadi kalau berdirinya kurang lebih 8 atau 9 tahun yang lalu sih. Nah, siapa yang bergabung? Sebenarnya siapa yang bergabung itu kita tidak mengharuskan teman-teman gambus, harus siapapun silahkan bergabung. Kan kita Hmm. berbagi apa informasi tentang musik Arabik. Sebaliknya kita sebagai pelaku, saya pribadi sebagai pelaku seni musik Arabik, ya juga nggak menutup diri saya untuk bersahabat atau berkomunikasi dengan seniman-seniman lain. Karena tujuannya itu Hmm. wawasan, kita bisa berbagi wawasan gitu. Jadi ketika Abang nanya siapa yang ada di komunitas ini, ya sebetulnya terkhusus sih teman-teman gambus atau maras hadro, umumnya siapapun, karena kita tidak membuat sebuah target yang harus dengan komunitas ini atau dengan golongan ini, enggak. Justru kita membuka diri untuk siapapun, dan kita pun pribadi juga ingin berwawasan kepada siapapun gitu, Mas. Berarti totalnya kalau dari 8 sampai dengan 9 tahun, berarti sudah banyak juga yang bergabung di komunitas Arabian musik ini ya, Bang Husin? Kalau segi banyak, pertama saya pribadi dan beberapa teman-teman pengurus sepakat untuk tidak mencari target seberapa banyak orang yang kita ajak, Hmm. tapi seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan, atau kita pun mendapat manfaat dari siapa yang kita apa kita bersahabat siapapun gitu, Mas. Artinya kalau secara jumlah itu relatif sih. Hmm. Hmm. Mungkin kalau kalau kita jumlah secara angka mungkin ratusan. Hanya saya tidak fokus untuk jumlah gitu. Hmm. Hmm. Karena buat apa jumlah banyak cuman nggak ada manfaat kan gitu. Artinya dengan kita bisa bermanfaat melalui apa yang bisa kita lakukan, terutama dari seni yang kita miliki, seni Arabik, ya mungkin itu jauh lebih baik ketimbang kita bicara harus jumlah gitu Hmm. Hmm. atau mentargetkan. Hmm. Tapi kira-kira apakah kalau bergabung di komunitas Bang Husin berarti harus bisa main alat musik, contohnya gambus atau juga musik Arabik atau bagaimana? Tahan dulu Bang Husin, kita harus jeda dulu jawabannya. Ya, Dan sponsors Anda jangan kemana-mana, kami undang Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di kesempatan pagi hari ini, di bulan Ramadan ini ya, di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kami sapa Anda yang mendengarkan di 10 kota Radio Smart FM pada pagi hari ini. Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya, semasa di hari ini, dan ibadahnya juga berjalan dengan baik. Dan kita masih berbincang bersama dengan komunitas Arabian Musik, bersama dengan pimpinan dari komunitas ada Bang Husin Assegaf. Dan semasa sekali lagi kami undang Anda juga untuk menyaksikan perbincangan kami secara visual di YouTube channel Smart FM. Tadi Bang Husin juga sudah menjelaskan nih, Smarters, terkait dengan siapa saja anggota komunitas. Nah, dari semua anggota komunitas yang tadi jumlahnya juga mungkin cukup banyak gitu ya, apakah semuanya harus bisa main alat musik? Atau gimana nih Bang Husin, komposisinya bisa dijelaskan nggak? Seperti yang awal saya jelaskan, artinya kita berkomunitas memang berkomunitas di Arabian musik atau musik-musik seni yang bernuansa Arabik atau bernada-nada Arabik. Tapi kita tidak punya target khusus yang mengkhususkan ketika orang yang bergabung di komunitas kita terus bisa atau harus bisa untuk memainkan sebuah alat Arabik atau alat-alat musik lain, enggak. Karena justru dengan kita membuka persahabatan ini melalui komunitas, banyak juga yang gabung dengan kita itu justru sangat 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 jauh dengan komunitas Arabian musik. Artinya mungkin dia dari pelaku seni lain, contohnya seni lukis, terus ada teman-teman dari mungkin pengusaha, dan banyak yang bukan harus dia harus bisa alat musik atau dia suka dengan juga musik kita, enggak. Justru kita juga membuka diri kita untuk mengetahui wawasan di luar sana agar kita juga bisa mengenalkan oh musik Arabik ini seperti ini, karena nggak jarang juga gitu Mas ketika orang cerita gambus, oh musik gambus tuh yang solawatan ya, musik gambus tuh yang Islam. Enggak, katanya musik ini universal. Musik Setuju. universal. Musik sangat universal, hanya musik Arabik ini kan memang yang bernada Arabik. Dan kalau kita kupas sejarah di Indonesia tentang musik Arabik, itu memang tidak bisa dipisahkan dengan Melayu gitu kan, karena secara sejarah saya beberapa saat gitu kadang saya suka bertanya ketika keluar kota gitu, ternyata banyak di luar-luar daerah di negeri kita ini, di beberapa kota di luar pulau itu yang memang ternyata mereka menggunakan alat musik yang namanya gambus, tapi dia tidak menyatakan bahwa saya musisi gambus. Alatnya, artinya bahwa di negeri kita di Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya konteks seni Melayu atau Arabik gitu. Gitu. Artinya ketika dia memainkan musik dengan menggunakan alat gambus itu, alat gitar gambus, bukan berarti dia lagi sholawatan. Dia memainkan, ya dia berseni aja gitu. Dengan lagu Melayu kah gitu, atau lagu yang memang dia suka, cuman dia menggunakan alat itu. Dan memang alatnya bisa digunakan untuk semua genre musik gitu. Hanya bentuk alatnya memang oh ini nuansa bentuk alatnya, karakternya memang Arabik, tapi bisa untuk dimainkan segala jenis musik gitu. Jadi jawabannya adalah ketika teman-teman siapapun yang ingin bersahabat lah, saya nggak ngomong bergabung terkesan nanti orang kayak saya mengajak dan harus bersahabat ke kita, ke komunitas kita, itu nggak harus bisa alat atau nggak harus juga suka musik Arabik. Justru kita mau nginfoin musik gambus tuh begini, genrenya memang seperti ini, dan banyak hal yang bisa kita ketahui dari musik-musik Arabik gitu. Jadi Bahkan kalau bebas-bebas aja sih Mas. lihat juga kadang-kadang kalau di pernikahan Arabik gitu ya, Iya, suka ada yang nari-nari gitu ya, joget-joget betul. gitu. Aha. Betul, disebutnya itu ada yang disebut samar. Samar adalah sebuah tarian, atau ada sebuah tarian yang berirama, sebenarnya berawal dari irama, namanya irama zafin, lakukan oleh dua orang. Itu memang iramanya, musiknya, ketukannya zafin, sampai disebutnya oh itu jogetnya joget zafin. Bukan hanya joget ya, karena berawal dari si iramah musiknya itu berzafin gitu. Nah, itu kan jadi sebuah informasi wawasan buat teman-teman seni lah.
Oh, Mhm. gambus seperti ini gitu. Perkara musik atau lagu yang dimainkan itu bernuansa agamis, sholawat atau bukan atau percintaan itu universal bebas-bebas saja. Mungkin Universal. nuansanya aja kali ketika oh ini acaranya acara yang memang bersifat agama, acara apa contoh ada acara yang hari besar Islam atau apa, mungkin lebih membawakan sebuah sholawat tapi dengan irama-irama gambus Hmm. gitu. Atau kalau di pernikahan-pernikahan yang abang tadi bilang, oh ini ada pernikahan nih, misalnya ada pernikahan di kalangan orang Arab. Nah bisa jadi lagu-lagu ini tentang percintaan, hanya Bisa bahasa aja jadi. kan itu. Oke, ya Gitu. ya. Jadi sebetulnya liriknya tuh bersifat universal ya, tapi karena Universal, nuansa universal. musiknya Arab, jadi mungkin orang-orang Terkesan. seperti yang tidak bisa berbahasa Arab mikirnya oke ini sebetulnya berbahasa Arab itu sholawatan, tapi Nah, sebetulnya juga lebih lebih umum, lebih luas lagi sebetulnya. lebih luas. Sebelum kita nanti Betul. membahas juga soal konten dari lirik-liriknya itu nih Bang Husin. Nah, kalau di komposisi permainan ya biasanya itu selain gambus ada apa lagi sih Bang? Ada yang main kendang atau apa nih Bang biasanya? Oke, ini juga sebuah wawasan yang memang kita lagi gaungkan terkhusus ke teman-teman gambus karena ya namanya perkembangan zaman dan kita pun saya terkhusus pribadi ya sampai detik ini ya mewajibkan diri saya untuk menggali wawasan, baik Mhm, belajar. Nah, untuk mengenai alat musik sebetulnya alat musik di luar alat gitar gambus disebutnya namanya sebenarnya oud, cuman pada umumnya mhm, orang bilangnya gitar gambus itu ada beberapa alat perkusi atau alat pukul yang memang memang itu mutlak yang memang sebenarnya harus ada gitu untuk musik gambusnya gitu. mhm, Nah, seperti ada namanya gendang tuh namanya umumnya disebut dumbuk, mhm. ada dibilang rik-rik kalau di kita tuh tamborin Mas. Tamborin, oke. Nah, di umumnya tamborin tapi di Arabik itu disebut terik dan memang karakter suara ada berbedanya gitu. Lagi-lagi ya karena ini Arabik jadi didesain memang sedemikian rupa untuk bisa selaras dengan nadanya kan. Mhm, mhm, Terus selebihnya ada alat-alat yang universal juga Mas. mhm, Seperti keyboard, biola, suling itu kan universal. Artinya siap musik apapun bisa menggunakan itu. Hanya saja di musik Arabik ini ada nada yang berbeda tidak umum di nada-nada musik lain. mhm, mhm. Seperti contoh kalau kita tahu do re mi fa sol la si do, nah di Arabik ada lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Gimana tuh Bang? Lebih dari itu. Artinya ada nada yang untuk dari nada do ke re itu melewati setengah nada, misalnya do, Mhm, di, re. Nah, di Arabik sebelum setengah dia masih ada seperempat lagi. Nah, mhm, mhm, disebutnya sikah. Nah, artinya kan itu yang menjadikan perbedaan oh bahwa inilah Arabik. Kita gak bicara oh ini musik Islam ya, oh ini sholawat. Bukan, ini kita bicara nada. Perkara orang mhm. membawakan dengan lirik Islami, membawakan dengan lirik percintaan, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sah-sah aja. Hanya Sah-sah. si cara bermainnya dan nada yang dimainkan aja yang menjadikan perbedaan bahwa oh ini musik Arabik gitu. Mhm, mhm. Tapi dari Seperti alat-alat tadi juga ada juga ya seperti keyboard, alat-alat yang universal ya Bang Husin ya? betul, alat universal dengan perkembangan zaman di alat-alat universal ini seperti keyboard pun ada menu-menu nada Mhm, Arabik gitu. mhm, Jika mhm. kita memang memerlukan nada itu, artinya si fasilitas alat tersebut sudah memadai gitu. Ya. Kecuali Dan yang Mas alat tradisionalnya seperti gitar gambus, oud, gambus, biola, suling itu skill kita untuk bisa memainkan nada Arabiknya. Bukan terdapat memberikan menu. warna Arabiknya ya Bang? Betul. Untuk Mhm, mengeluarkan rasa, warna, nada tersebut, ya itu skill kita lah. Artinya balik lagi itu wawasan pengetahuan keilmuan kita untuk bisa memainkan, untuk bisa menimbulkan nada tersebut gitu. Tapi kalau kayak alat keyboard kan memang sudah fasilitas ya, karena itu kecanggihan kalau itu. mhm. Baik, semakin menarik perbincangan kita di pagi hari ini dan kami undang Anda juga, silakan yang ingin menyaksikan atau juga berkomentar di YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM dan juga tentunya di 10 kota jaringan radio Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut.
Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih berbincang dengan komunitas Arabian Music dan di suasana Ramadan ini Smart Listeners mewarnai pagi hari Anda supaya lebih semangat berpuasanya juga. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan pimpinan dari komunitas Arabian Music, ada Bang Husin Assegaf Smart Listeners. Dari namanya sudah arah banget ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal eksistensi musik Arab nih Bang, biar kita diskusi sedikit ya. Tadi kan udah kenalan sama komunitasnya. Bang, kalau musik Arab, terutama di Indonesia ya, itu gimana sih Bang eksistensinya? Apakah cukup produktif atau mungkin hanya di bulan Ramadan aja? Atau gimana di Bang Usin? Boleh dikasih gambaran? Untuk di Indonesia sangat-sangat produktif. Yang kita ketahui di negeri kita ini luar biasa, Bang Willy. Di negeri kita beberapa suku itu eh, dari suku aslinya termasuk suku Arab itu di Indonesia di semua kota. Saya hampir kalau ke beberapa kota pasti ada yang namanya kampung Arab. Hmm. Atau ketika saya bersahabat sama ada sahabat saya orang Chinese gitu. Sama dia bilang di beberapa daerah ada kampung Chinese gitu. Misalnya di Bekasi, di Jakarta, di kota. Begitupun dengan komunitas orang Arabnya sendiri. Nah, ketika udah ada yang namanya komunitas orang Arab, pasti di situ bersangkutan dengan seninya. Itu secara komunitas orang Arab ya. Nah, kalau eksistensinya sendiri, musik gambus sendiri sudah ada dari zaman itu mungkin puluhan tahun ke belakang, lebih tepatnya mungkin bisa 50 tahun ke belakang sudah ada. Mungkin karena dari segi usia kita yang belum saat ini tidak mencapai ke belakangan ya, artinya mungkin ratusan tahun tersebut sudah ada.
Nah, dari sejarah sendiri itu yang kita sekarang yang popularitas kita tahu nih, Abang mungkin tahu yang namanya Ahmad Albar. Mhm, mhm, Nah, Ahmad Albar itu orang tuanya namanya Syekh Albar. Itu mhm. adalah beliau adalah senior atau boleh dibilang musisi besar gambus di Indonesia. Mmm, Orang tua beliau. Artinya itu di zaman beberapa puluh tahun lalu itu sudah eksis dan dan sangat profesional. Artinya mereka perform dengan perform profesional. Bukan justru kita boleh terbilang tertinggal dengan mereka-mereka gitu. Mereka perform profesional dengan semi orkestra ya, di zaman tersebut gitu. sangat megah Yang ya pada zamannya ya? mudah gitu. Mhm, Artinya dari segi penikmatnya sendiri bukan hanya dari golongan apa komunitas orang Arab ya, tapi dari segi seniman apapun, seni musik lain apapun itu mereka bisa menyampaikan bahwa ini musik Arabik yang bisa diterima di telinga siapapun dengan bermain secara profesional dengan baik di zaman tersebut. Bagaimana sekarang nih? Justru mungkin PR sekarang adalah dengan kemudahan kecanggihan zaman mungkin kita agak terlena gitu. Semua serba mudah sekarang. Kalau di saat dulu kan mungkin dari segi alat dukungnya seperti sound system tidak sebagus zaman sekarang. mhm, mhm. Artinya mereka justru jauh lebih bekerja keras gitu Mas untuk Iya, menghasilkan proporsional suara yang maksimal. atau Nah, panggungnya justru megah gitu ya, Bang, ya? iya, di saat sekarang apa yang nggak ada? Panggung megah, sound system megah, semua serba ada. Hanya bisa nggak kita seperti mereka-mereka yang bisa artinya menyuarakan bahwa musik Arabik bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, Mhm, balik lagi ke pertanyaan Abang, seperti apa sih di Indonesia? Kalau perkembangan di Indonesia sangat-sangat berkembang, musik Arabik ini sangat berkembang. Atau orang Indonesia umumnya bilang musik gambus lah. mhm, mhm, Musik gambus ini sangat berkembang. Nah, kalau saya bilang Arabik berkembangnya itu secara global semuanya berkembang. Dari segi marawis berkembang, dari segi hadroh berkembang. mhm. Nah, kalau segi marawis atau hadroh kan masuk golongan percussion ya Mas ya. Percussion, oke. Artinya alat percussion. Nah, dari segi percussionnya aja itu bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua golongan bahwa alat tersebut atau seni tersebut bisa dinikmati gitu seperti marawis hadroh itu sangat bisa dinikmati begitupun dengan musik gambusnya atau orang umum bilang musik gambus ya musik gambus atau musik Arab yang lebih modern lah karena alat Mhm, musiknya lebih dari alat perkusi gitu kan. Nah mhm, itu sangat-sangat diminati dan sangat berkembang saat ini sangat berkembang. Dan bahkan ada mhm. beberapa band yang dari gambus artinya udah menjadi popularitasnya udah luar biasa itu berangkat dari teman-teman pure dari teman-teman gambus gitu Komunitas artinya ya? Mhm, berangkat dari apa komunitas yang sama mhm. artinya bisa diterima di kalayak lebih luas lebih profesional jadi jawaban saya musik gambus di Indonesia atau musik Arabik di Indonesia sangat sangat berkembang sampai detik Mhm, ini perkembangannya justru berkembang gitu. mhm, ya berkembang ya dan bukan Ya, hanya di kalangan masyarakat keturunan Arab saja tapi juga betul. seluruh Indonesia bahkan tadi Betul, diceritakan ada musisi dari orang tua Ahmad Albar juga sudah betul, memberikan konsep yang sangat megah pada waktu zamannya ya. Dan betul, betul. kalau kita membahas juga di sini juga ada loh Bang Husin Kampung Arab ini kan di Krukut studinya Bang Husin. Jadi Iya, ada kampung Arab, beda betul, wadah betul, ini. Jadi ini juga betul. termasuk mungkin juga banyak ya di sini ya komunitas orang Banyak, Arab. banyak. Dan Small Listeners ternyata juga musik Arab atau juga gambus ini bisa dan juga mungkin Anda juga termasuk salah satu penikmat ya. Walaupun mungkin Anda bukan keturunan Arab. Jadi sangat berkembang Betul. sekali. Bang Husin kita bahas soal liriknya nih. Tadi kan Bang Husin bilang ya bahwa liriknya sebetulnya nggak hanya soal pesan-pesan yang soal agama atau juga Nah, sholawat. Tapi juga ada lirik-lirik yang bersifat umum. Nah, kalau musik yang dibawakan oleh komunitas Bang Husin ini isi-isi liriknya itu tentang apa aja sih, Bang? Dan pastinya berbahasa Arab ya, Bang, ya? betul. Kita sendiri ada memang ada sedikit kekurangan dari segi bahasa. Artinya apa? Banyak musisi-musisi gambus, baik saya pribadi adalah kita menghafal, bukan karena mengerti bahasa. Hmm. Artinya ketika ada satu lagu, kayak orang dia nggak bisa bahasa Inggris, suka lagu Inggris, dengerin hafal. Dia menyanyikan lagu Inggris, walaupun kalimatnya benar, hanya bedanya dia nggak bisa bahasa Inggris, sah-sah aja sebenarnya. Nah, PR saya pribadi dan teman-teman adalah sama untuk mengembangkan bahasa Arab ini karena kita berkecimpung di dunia ini, begitu untuk bahasa.
Dan kedua mengenai pertanyaan Abang, seperti apa kita membawakan lirik? Kalau seperti apa, sama kita lirik membawakan universal. Kita lihat event-event aja. Kalaupun eventnya kayak contoh kita diundang di satu event yang memang eventnya ini event apa hari besar Islam, contoh Maulid, ya kita lebih membawakan lagu-lagu yang sholawat gitu, yang hanya bedanya mungkin kita 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 sedikit aransemennya musik gambus gitu. Yang yang sholawat itu biasanya dari segi genrenya pop mellow, terus kita aransemen jadi musik gambus yang bisa jadinya ada iramanya, kita bikin irama itu berunsur zafin sehingga bisa ada yang tari zafinnya gitu. Jadi daya tariknya timbul gitu, karena memang orang itu kan ngundang kita untuk bergambus gitu, bukan untuk sekedar dia cuma dengar. Nah, ada satu kayak satu kewajiban sebenarnya ketika orang bergambus, kayak kalau nggak ada yang jogetnya atau tari zafinnya atau samara itu kayak kurang pas gitu. Karena itu udah menjadi satu kesatuan gitu. Nah, ketika berbicara lirik itu fleksibel aja sih. Kadang ada lagu-lagu yang kita ketika kita acara wedding ya kita banyak lagu yang Pertama lagu-lagu cinta gitu ya. pertama cinta gitu. Nah, atau juga sekarang dengan ada satu grup yang popularitasnya sedang luar biasa, yang membawakan beberapa lagu Melayu, nggak jarang juga ketika kita perform terkhusus ya di acara wedding itu requestnya tuh mereka lagu Melayu gitu. Nah, kita sama, tetap kita bawakan karena musik kita, alat kita bisa memainkan semua jenis gitu. Artinya musik lagi-lagi universal, hanya kita mau memainkan jenis apa yang kita mau mainkan gitu. Tapi ada sedikit keunikan, jadi ketika lagunya bukan pure lagu 100% Arabik, tapi dimainkan dengan musik dengan alat Arabik gitu. Mungkin ada nilai plus juga sih gitu. Jadi kalau mengenai lirik universal aja sih Mas. Lihat Lihat momentum-momentum situasi ya. aja gitu. Tapi yang pasti Atau tadi ya kadang ada orang request variasinya juga banyak. kan gitu. Lebih Jadi seperti itu variasi aja sih. liriknya juga berkembang banyak ya Bang Husin, ya, mulai dari Sangat sangat. tema yang pesan-pesan Islam, dakwah, sampai Nah, dengan yang umum juga ada ya Bang Husin. betul. Lagi-lagi dengan perkembangan zaman yang luar biasa, dengan kecanggihan zaman sekarang Mas, artinya apa sih yang nggak mudah dengan adanya internet? Betul. Sekarang saya bilang, oke, kita sadar diri akan kekurangan pemahaman bahasa. Entah kalau kita bicara musik Arabik, oke, bahasa Arab. Kita ada minim sekali pemahaman. Sekarang ada Google. Ketika orang saya mau teks lagu lirik, contoh lagu Arab yang berjudul A, ditik bahasa Arabnya keluar, bahasa Indonesia keluar. Jadi semua mereka dengan pede aja, kita sebagai musisi atau si penyanyinya pede aja, dia menyanyikan bahwa kalimat yang dia lakukan pasti benar gitu, dengan adanya perkembangan dunia internet yang luar biasa gitu Mas. Jadi sangat membantu juga sih dengan adanya perkembangan teknologi Internet. ini. Dan saya yakin itu nggak cuman hanya di musik Arabik aja, di semua musik yang berbahasa di luar bahasa Indonesia, artinya sangat membantu. Ketika orang mau nyari lirik lagu bahasa Inggris yang judulnya A atau apa, artinya ketika keluar tinggal nyanyiin, fine-fine aja gitu, baik-baik aja, artinya nggak ada masalah kan gitu. Tinggal kitanya mau menuntut diri kita untuk bisa memahami atau tidak, sejauh mana gitu. Ya, setuju ya. Sama juga kalau kita mendengarkan lagu berbahasa Inggris, kita dengerin enak, belum tentu juga ngerti ya bahasa Iya, tersebut ya, tapi memang enak aja didengarkan betul. ya. Itulah Baik. hebatnya nada. Artinya hebatnya musik atau hebatnya nada, dia bisa menyentuh, Mas. Walaupun kita nggak ngerti secara arti, secara tujuan, tapi bisa sampai. Itulah hebatnya musik ya. Artinya seni itu indah lah. Bukan masalah Betul. musik aja, semua seni itu indah. Berarti Bisa Bang Husin, sampai. salah satu tantangan, kalau saya sedikit ngambil tarik kesimpulan, salah satu tantangan yang dihadapi Bang Husin dan juga komunitas Arabian musik ini juga salah satunya adalah bagaimana memahami kata-kata, kalimat-kalimat di lirik-lirik itu ya Bang Husin ya. Karena Ya, ya saya butuh pikir waktu seperti itu. juga buat mempelajarinya gitu. Bener nggak Bang? Betul, betul. Baik, Mas. Terus masih ada satu sesi lagi setelah ini. Tentunya Anda juga akan mendengarkan ya Bang Husin membawakan satu
lagu ya dari musik gambus. Kira-kira seperti apa? Masih ada satu sesi terakhir. Tetaplah bersama kami di Smart Community dan jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan secara live streaming di pagi hari ini di YouTube channel Smart FM. Kami segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih bersama dengan Komoditas Arabian Musik dan masih bersama pimpinannya ada Bang Husin Asgaf dan Smart Listeners. Anda yang mendengarkan kami di 10 kota, kami ucapkan selamat pagi. Semoga puasanya hari ini berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan Anda juga bisa menyaksikan sekali lagi di YouTube channel Smart FM karena masih ada satu sesi lagi dan nanti juga Bang Husin akan memainkan satu lagu ya, mungkin setengah lagu deh ya sebagai bocoran. Kalau lagi di panggung atau juga ada gambarannya ya Smart Listeners ya. Oke Bang Husin, sebelum nanti melihat aksinya Bang Husin nih, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bang Husin. Tadi kan tantangannya juga sudah salah satunya adalah pemahaman tentang lirik berbahasa Arab. Apalagi nih Bang, Betul. tantangan yang dihadapi selama menjalankan komunitas ini, misalnya anak-anak kan rame itu kan banyak kepala juga ya Bang ya. Banyak beda kepala kan kadang-kadang beda pendapat apa segala macam. Apa nih tantangannya? Kalau tantangan sih pastinya dalam hal apapun pasti memiliki tantangan dan rintangan. Cuman lebih mengerucut ke dunia seni musik Arabik, sebenarnya saya lebih mengatakan bagaimana kita bisa memberikan wawasan yang sebenar-benarnya tentang musik Arabik terkhusus kepada si pelaku musisinya atau pelaku seninya. Contoh bermusik yang baik seperti apa dalam musik Arabik kan artinya eh, tanda kutipnya gini mas, ini bahasa bukan niat untuk menyinggung grup atau komunitas atau seniman siapapun. Ada musik yang dikatakan musik dengan full team atau yang ada disebut organ tunggal. Mhm. Nah ini pun terjadi di di musik Arabik, di dunia musik Arabik sangat terjadi. Nah, ada beberapa orang yang ketika dia melihat musik yang tidak full team, ada musisi gambus yang memainkan itu,
sah-sah aja, namanya juga berseni, Mhm. sah-sah aja. Hanya ketika kita sebagai pelaku seni, yang kita harapkan si pelaku seninya memahami bahwa ini adalah eh, bukan yang sebenar-benarnya pure musik Arabik, tapi bukan berarti tidak boleh. Nah, Mhm. ada musik yang Arabik, oh ini full timnya seperti ini, atau ini yang tradisional, ini yang modernnya seperti ini. Minimal kita memberikan wawasan kepada pelaku seninya lah. Artinya karena banyak yang saya temukan ketika ada Mhm. teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia musik Arabik, bukan dia di komunitas kita, bukan. Artinya Mhm. siapapun, baik di Mhm. komunitas atau di luar komunitas yang memang ketika dia berkecimpung, dia memahami sebatas apa yang dia tahu. Ini musik Arabik seperti ini. Nah, Mhm. itu mungkin jadi PR kita atau jadi bukan tantangan lah, sebuah motivasi aja buat kita untuk menyampaikan bahwa yang seperti ini belum terkategori ini Mhm. Mhm. gitu. Pasti dalam dunia apapun pasti mempunyai kategori lah menurut saya seperti itu. Ya, jadi salah Itu satu salah PR satu juga wawasan buat aja. komunitas dari Arabian Musik ini juga adalah Hmm, mengedukasi masyarakat bahwa ini loh esensi musik Arabik yang betul. benar gitu ya. Hmm. Dan Bukan itu jadi kita yang salah. paling benar atau kita yang membawa kebenarannya, bukan. Artinya kita pun sebagai pelaku seni kadang kita berada di keadaan yang memang kita harus kita minim minim personil harus perform dengan personil yang minim atau memang event-event yang memerlukan hanya personilnya sedikit atau akustikan atau Mhm. memang kalau di kalangan orang Arab itu contoh yang tadi Abang bilang di Krukut ini ada kampung Arab ketika dia panggil panggil musik Arab pasti dia dengan yang full tim plus yang jogetnya Mhm. tradisional. Artinya mereka mau menikmati musiknya plus ramenya juga gitu loh, Ya. Mhm. gitu. Nah, hal itu aja yang perlu kita sampaikan. Oh, itu musik itu yang disebut musik Arabik yang seperti ini yang Mhm. seperti ini. Bukan kita harus jadi itu atau jadi ini enggak. Ini sebagai wawasan aja. Begitupun masyarakat luas umumnya ketika banyak yang ketika mau ngundang Mhm. teman-teman gambus gitu. Saya mau ngundang ketika dia nggak tahu dia ngundangnya pokoknya musik aja yang mau seperti apa. Nah, paling nggak Mhm. kita yang mengedukasi. Itu Mhm. lebih ke motivasi sih menurut saya. Kalau Mhm. tantangannya lebih ke kita sebagai pelaku seninya justru jangan sampai kita membawakan yang bukan sebenarnya gitu aja sih. Oke, ya jadi salah satu tujuannya juga adalah mengedukasi ya, supaya kebudayaan ini juga lestari karena kita tahu ya bahwa Betul, Indonesia juga termasuk masuk ke dalam campuran Arab juga karena kan dulu betul, pendatang juga kan ada dari Arab Saudi, kemudian juga dari Melayu, betul, dari Chinese juga. betul. Jadi kita memang ya tadi ya. Baik, Bang Husin. Nah, ini sebelum ngelihat Bang Husin perform ya, sejenak aja sih sebenarnya ya supaya nggak penasaran. Bang Husin ini belajar main gambus otodidak atau memang ada keturunan dari keluarga atau gimana, Bang? Kalau ngomong keturunan dari Arab ya saya pribadi memang keturunan, tapi untuk urusan berseninya berawal dari otodidak. Hmm, hmm, hmm. Berawal dari otodidak, terus ada beberapa eh, yang kita anggap guru-guru di Gambus lah. Hmm, Artinya membuka peluang untuk siapapun yang mau belajar dipersilahkan. Nah, itu dulu ada di Condet almarhum namanya Pak Muhammad, hmm, terus ada namanya Pak Ali Zainal Abidin. hmm, Beliau seniman tapi mempelajari nada-nada terus dikembangkan dengan seprofesional mungkin lalu diinfokan ke beberapa bukan ke beberapa siapapun yang mau belajar. Nah, mereka-mereka itu sudah almarhum. Nah, sekarang yang saya lihat dengan kemudahan teknologi internet ini banyak orang sekarang belajarnya memang melalui hmm. informasi internet atau wawasan-wawasan dari dunia media sosial gitu, Pak. Ya. Lebih ke Hmm, situ sih. Nah, hmm, banyakkan teman sekarang yang saya lihat mungkin walaupun mereka berawal dari otodidak, sekarang terlalu mudahnya kita untuk mendapatkan informasi. Jadi justru hmm, bisa untuk belajar secara profesional walaupun melalui media-media internet gitu. hmm. Ya kalau dulu artinya Bang Husin itu benar-benar berguru ya atau belajar ya ke Ya, musisi saya. musisi ya, dididik di sana. Nah, itu beda ya sama main gitar apa ya Bang Gambus? Kunci-kuncinya atau gimana Kalau tuh? kalau bicara gitarnya, gitar biasa dengan gitar gambus sangat berbeda.
Berbeda ya. Gitar biasa pada umumnya dia mempunyai flat atau tanda-tanda garis. Mhm. Tanda-tanda garis yang ketika kita tekan di garis tertentu atau di kotak tertentu udah pasti itu nadanya. Mmm, Tapi kalau gitar gambus tidak ada garis, mau nggak mau feeling dan kekuatan rasa hati itu harus ditingkatkan. Ini bener mhm. nggak nadanya? Kan karena nggak ada garis yang menentukan. Entar melenceng lagi ya kalau nggak pakai feeling ya, nadanya Ya, keluar dari nada gitu ya. bukan berarti gitar tidak punya kesulitan, sangat sama-sama punya kesulitan. Hanya di sini dituntut untuk lebih teliti lah, bedanya gitu aja. Dan Oke, gitar biasa lebih digunakan untuk bermain chord, mhm. kalau gitar gambus lebih ke melodi gitu. Oke, kalau begitu langsung aja Bang Husin, kita dengerin untuk semua yang pagi hari ini mendengarkan. Ini Bang Husin dari komunitas Arabian Musik akan memainkan musik gambusnya. Silakan Bang, boleh Ya. Saya dimainkan sekarang akan juga. bawakan sebuah lagu yang berirama Zafin, satu atau dua bait. Suara jelas mas? Kedengaran nggak suara? Aku step sebentar ya, sebentar sedikit ya. Ya, ini nggak sabar ya semua antusias. Nuansa Ramadannya sudah terasa ya di pagi hari ini ya kalau mendengarkan musik gambus gitu. Kemudian suasana Ramadannya. Untuk Anda juga yang mungkin nanti sore ingin buka puasa bersama, ya tentunya sudah dipersiapkan dari pagi hari ini ya semua listeners ya. Karena kalau bulan Ramadan juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi bersama dengan saudara, rekan-rekan. Oke, silakan Bang Usin. فرج الهم يا كاشف الهم، فرج الهم يا كاشف الهم، منك فضلا فضل المساء، منك فضلا فضل المساني، الله الله يا سيدي. إمام الإمام المقدم، الإمام الإمام المقدم، أصرف فرس كاسي ودان، أصرف فرس كاسي وداني، الله الله يا سيدي. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren. Wah, ini Bang Husen keren banget ya. Apalagi kalau secara lengkap nih ya bersama dengan komunitasnya kumpul di satu panggung gitu pasti semakin meriah ya. Bang Husen, wah nggak kerasa waktunya juga sudah mau habis. Bang Husen pesan-pesan nih kepada semua listener semua supaya kita mencintai budaya karena budaya Arab ini juga termasuk yang menginspirasi Indonesia ya Bang Husen ya. Dan tadinya mungkin apa yang disampaikan kepada semua listener semua, silakan. Kalau secara umum dan nggak hanya Arabik, kita sebagai umumnya manusia, kalau bukan kita yang membanggakan, siapa lagi? Mhm, Mungkin kita di negeri Indonesia ini sangat luar biasa. Saya sangat-sangat bersyukur bisa lahir di Indonesia, bisa jadi orang Indonesia yang budayanya begitu banyak. mhm. Harapannya kita sesama masyarakat, cintailah budaya kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Terlebih mengenai budaya yang disukai itu entah budaya Melayu, budaya apa, seni-seni yang lain. Kalau saya sebagai pelaku seni Arabik atau teman-teman yang lain yang sebagai pelaku seni Arabik, ya kalau bukan kita yang mencintai siapa lagi. Jadi cintailah budaya ini dari diri kita sendiri. Menurut saya itu aja sih Mas. Lebih ke Ya, kita yang harus melestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? setuju ya, semua listeners ya. Tentunya harus kita yang bertanggung jawab ya. Dan
Untuk Anda juga Smart Listeners yang mungkin ingin mengundang ya rekan-rekan dari komunitas Arabian Musik untuk acara Anda, bisa juga untuk wedding, kemudian untuk banyak kegiatan pokoknya apapun bisa ya Bang Husin ya, karena sebetulnya ini Bisa. kan juga untuk memeriahkan acara juga salah satu fungsinya ya. Semua Betul. acara ya. Bang Husin, kalau kontaknya kemana atau juga Instagram boleh di-share kepada Smart Listeners silakan. Kalau kontak bisa hubungi nomor pertama di 0856 Hmm? 955 98 913. Mhm. IG-nya pun sama Komunitas Arabian Musik @kam. YouTube-nya juga sama Komunitas Arabian Musik. Di situ tertera semua kontak personnya. Jadi Mhm. bisa hubungi di nomor tersebut. Mhm. Sudah jelas Atau ya mau Smart datang Listeners ke ya. Basecamp juga silakan. Kalau di Basecamp kita di Bekasi, kalau di map tuh namanya Mabeskam. Tulisannya biasa, MABESKAM, Mabeskam Bekasi Pekayon. Nah, Hmm. kita sering kumpul setiap malam Rabu tuh jadwal kita kumpul silaturahmi, teman-teman bikin pengajian sebentar terus ya sharing-sharing. Selebihnya hari-hari biasanya kebetulan base camp kita ini ada kayak angkringan juga, jadi sambil Hmm. nongkrong, mau latihan, mau pakai studionya juga monggo silakan. Tujuan Hmm. kita ya silaturahmi ke siapapun lah, Hmm. bersharing wawasan ke siapapun. Ya, silakan semua saja Anda ingin mengundang ya komunitas Arabian Musik dimanapun Anda di seluruh Indonesia, Anda bisa Ya, mengunjungi Instagramnya ya, ada di komunitas Arabian Musik atau juga bisa melihat di YouTube channelnya dengan nama yang sama, Komunitas Arabian Musik. Komunitas Arabian Musik. Atau juga melalui nomor handphone ya di 0856 9559 8913. Saya ulangi ya di 0856 9559 8913. 5. Terima kasih banyak Bang Husin atas waktunya. Ya, dan terima kasih Sama-sama, Abang. Saya atas juga terima kasih. waktunya dan telah bergabung bersama kami memberikan inspirasi untuk semua listener semua di Smart Community. Salam untuk teman-teman lainnya ya. Siap, Mhm. sampaikan salam insya Allah. Baik, dan semua demikian perbincangan saya bersama dengan komunitas Arabian Musik dan semoga apa yang kami bahas pada pagi hari ini bisa menginspirasi Anda dan juga menemani Anda di bulan Ramadan ini. Akhirnya saya Willy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda beserta dengan Bang Husin Asgaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.